Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 334 sampai dengan 335, bagian B soal uraian nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini banyak siswa kelas 7. Kemudian kelas 7-nya terbagi menjadi 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F. Di mana batangan yang berwarna biru ini mewakili laki-laki, yang berwarna merah ini mewakili perempuan. Yang diminta, A. Tentukan banyak semua siswa laki-laki. B. Tentukan banyak semua siswa perempuan. Oke, kalau mau menjawab yang A, tentukan banyak semua siswa laki-laki. Karena laki-laki tadi disimbolkan dengan yang berwarna biru, berarti ini yang berwarna biru kita jumlahkan semua. Kita lihat dulu masing-masing ya angkanya. Yang pertama, untuk yang 7A, ini warna birunya ada berapa? Nah, di sini udah Kak Sari tandain, Dek. Setelah angka 10 ini di sini angka 11 ya, 12, 13, 14, langsung 15. Kayak gitu ya. Ini juga 16, 17, 18, 19, lalu 20. Supaya kita enak melihatnya. Nah, sekarang untuk yang 7A, 7A itu mendekati ke angka 15 ya. Berarti di sini tadi 14. Catat dulu. 7B pas banget 15 kan? Tuh, kalau ditarik garis 15 ya dia ya. Sekarang 7C. Nah, ini kalau kita tarik garis ke sini. Nah, ini Dek, di angka 11 ya. Oke, kita tulis. Yang 7D, tarik garis. Oke, di angka 12. 7E, 15 juga kan. Kalau ditarik garis tuh 15. Terakhir 7F. Yang gini. Nah, ini ternyata di angka, coba kita cek ya di sini. Ini 15, 16, 17. Oke, sekali lagi untuk yang 7F. Betul ya, 17 kan. Di sini tadi nanti 18, terus 19, 20. Berarti betul ya, ini 17. Oke, kalau udah kayak gini tinggal dijumlah aja ya. Nomor 1A. Banyak semua siswa laki-laki atau semua siswa laki-lakinya ada berapa gitu ya. Banyak semua siswa laki-laki nah, sama dengan tambahkan semua ya. 14 tambah 15 tambah 11. Tambah lagi 12, 15, 17. Hasilnya sama dengan, Sari hitung dulu ya. Totalnya adalah 84. 84 apa? 84 siswa boleh, atau 84 anak, atau 84 orang juga boleh. Ini ya untuk yang 1A. Nah, sekarang yang 1B. Untuk 1B yang diminta tadi adalah tentukan banyak semua siswa perempuan. Nah, kalau yang siswa perempuan itu yang berwarna merah. Seperti tadi kita lihat satu persatu. Untuk 7A warna merahnya ini, nah kita tarik garis di sini ya. Berarti ini 18 ya Dek ya. 18. Yang 7B-nya sebelah sini kayaknya 16 deh. Iyalah, betul 16. 7C 18 juga ya, kan sama dengan 7A ini ya. Tuh, tingginya sama. Terus 7D sama dengan yang 7B ini, 16 juga. Kalau nggak percaya kita cek sekali lagi. Tuh, betul ya. Nih, setelah 15, 16 kan. Nah, gitu ya. 16. 7E. Oh, samaan nih. 18, 18 dia juga 18. Terakhir 7F 19 nih. Oke, tuh terlihat ya di sini. Nih, 19. Dah, kalau udah ada angka-angkanya, tinggal kita jumlah. Yang B, banyak semua ya, semua siswa perempuan. Oke, sama dengan kita jumlah yang merah saja ya, 18, 16, 18. 18 tambah 16 tambah 18. Tambah lagi 16, 18, 19. 16, 18, dan 19. Oke, ini tinggal dihitung aja. Kak Sari hitung sendiri dulu ya, sebentar.
Hasilnya adalah 105 orang ya. Ini adalah banyak semua siswa perempuan. Dah selesai. Ini untuk menjawab soal nomor 1 yang A dan yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, banyaknya penduduk dari satu kecamatan seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tabelnya ada di halaman 335. Nah, ini dia. Di satu kecamatan tadi ada beberapa desa ya. Nama desanya Sidomulyo, Kedung Jajang, Sumberrejo, Arjopuro, Sidomakmur, dan Merjosari. Kemudian data banyak penduduknya, laki-lakinya ini ya, Sidomulyo 1250 orang, perempuannya 1550 orang, dan seterusnya ya di masing-masing desa. Yang diminta A, buatlah diagram batang dan diagram garis dari data tersebut. Nanti yang B, apa kesimpulan tentang banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan dari setiap desa? Baik, kita kerjakan yang A dulu. Dimintanya diagram batang dan diagram garis. Kak Sari udah buatkan untuk diagram batangnya seperti ini. Nah, ini dia deh diagram batang punyanya Kak Sari ya. Kasih judulnya banyak penduduk di satu kecamatan. Tadi nggak disebutin kecamatannya kecamatan apa ya. Yang disebutkan hanya nama desanya. Ini dia nama desanya udah Kak Sari sebutkan. Sidomulyo, Kedung Jajang, Sumberrejo, Arjopuro, Sidomakmur, dan Merjosari. Kemudian sebelah sini menunjukkan banyak penduduknya ya. Terus Kak Sari kasih keterangan juga. Pokoknya nanti batang yang diarsir itu menunjukkan banyak penduduk laki-laki, yang tidak diarsir ini menunjukkan penduduk perempuan. Udah gitu aja. Terus tinggal dibuat. Untuk Sidomulyo dulu, tadi datanya ini. Laki-lakinya 1250, perempuannya 1550. Nah, di sini Kak Sari bikin skalanya mulai dari 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Seterusnya ya, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, dan seterusnya. Jadi enak nanti menunjukkan jumlahnya. Untuk Sidomulyo yang laki-laki tadi kan 1250. Nah, 1250 ini di sini dek. Setelah 1000 ya, 1100, 1200. Nah, 1250 itu di antara 1200 dengan 1300. Jadi di tengah-tengah. Makanya ini Kak Sari tarik garis putus-putus. Nah, terus bikin batangnya. Dan tidak lupa diarsir karena ini yang laki-laki. Untuk yang perempuan 1550, berarti 1000, 100, 200, 300, 400, 500 kan di sini ya. Karena dia 550 jadi di tengah-tengah di antara 500 dan 600. Terus aku tarik garis putus-putus terus bikin batangnya. Nah, dia polosan aja tidak perlu diarsir karena ini menunjukkan yang perempuan. Kayak gitu. Untuk Kedung Jajang 2 batang ini ya. Datanya untuk laki-lakinya 2050, perempuannya 2400. Nah, yang laki-laki dulu 2050 itu ini dek. Setelah 2000 tapi nggak nyampe 100 ya. Jadi di antara 2000 dan 2100. Di tengah-tengah sini. Inilah 2050. Oke, bikin batangnya, diarsir. Untuk yang perempuannya tadi 2400 kan? Berarti ini 2100, 200, 300, 400. Tarik garis putus-putus terus bikin batangnya. Gitu. Ini untuk yang Kedung Jajang. Lanjut untuk yang Sumberrejo. Sumberrejo laki-lakinya 1500, perempuannya 1650. Nih, laki-lakinya ya. Nih, 1000 berapa sayang? 1500, sorry. Nah, 1500 itu ngelihatnya gini. Ini 1000, 100, 200, 300, 400, 500. Di sini kan? Nih 500 ya. Tarik garis putus-putus tuh. Terus bikin batangnya gitu, diarsir. Nah, satunya lagi perempuannya 1650. Ini tadi 500 ya. Ini 600. Nah, 650 itu ada di sini. Tarik garis putus-putus terus dibikin batangnya. Nggak usah diarsir. Itu yang Sumberrejo. Begitu seterusnya untuk Arjopuro, Sidomakmur, dan Merjosari. Ini nanti jadinya kayak gini. Ini diagram batang. Nah, terus yang kedua, kita diminta untuk membuat diagram garis dari data tersebut. Ini sengaja deh, untuk diagram garisnya Kak Sari enggak buat ya. Alasannya apa? Karena diagram garis itu menunjukkan
kenaikan atau penurunan suatu data. Ini contohnya nanti di nomor 3. Jadi ada naik turun datanya. Sementara untuk yang data nomor 2 kita ini hanya menunjukkan jumlah penduduk ya di satu kecamatan. Jadi di setiap desa. Kan tidak mungkin kita hubungkan garisnya antara desa Sidomulyo dengan Kedung Jajang kayak gini. Ini menunjukkan apa? Masa laki-laki di Sidomulyo mengalami kenaikan, tapi kenaikannya di Kedung Jajang? Ya nggak cocok. Kecuali kalau di sini membahasnya tentang Sidomulyo saja dari tahun ke tahun atau dari 5 tahunan gitu ya. Data banyak jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu desa ya 5 tahunan. Nah, itu baru bisa dinyatakan dengan diagram garis, naik turunnya ada. Tapi kalau data yang seperti ini tidak bisa dibuat diagram garisnya, karena tidak mungkin kita nyatakan kenaikan penurunannya itu melalui beberapa desa kayak gini. Ini misalnya Kak Sari paksakan bikin diagram garisnya ya. Ini ya, nanti kalau kalian tetap disuruh gitu ya sama guru ya, coba bikin dihubungkan. Nah, laki-laki dengan laki-laki atau gini, laki-laki dengan perempuan malah nggak cocok. Masa laki-laki mengalami kenaikan tapi jadi perempuan. Nah loh, transgender ini ceritanya kan ya nggak gitu juga ya. Jadi tidak semua data itu bisa dibuat diagram garisnya. Nih lucu banget kalau Kak Sari buat nih. Caranya sebenarnya membuatnya itu gini, ambil titik tengah, ini juga titik tengah gitu ya, terus dihubungkan gini, ini juga titik tengah kayak gini harusnya. Tapi kalau ini datanya yang masuk akal, nah di sini kan datanya nggak masuk akal untuk dibuat diagram garisnya nih ya. Ini sebaiknya tidak dilakukan ya Dek ya. Oke, kalau guru kalian sependapat dengan Kak Sari, mereka juga pasti tidak mengarahkan untuk membuat diagram batang dari data nomor 2 membuat diagram garis dari data nomor 2 ini. Yang bisa dan yang benar hanya diagram batang yang barusan Kak Sari bahas. Oke, jadi tidak usah dibuat diagram garisnya. Yeay, lumayan ya, mengurangi kerjaan dikit. Udah ya, kesimpulannya untuk nomor 2 yang A, kita hanya bikin diagram batangnya saja. Sengaja memang ya. Alasannya kenapa diagram garisnya tidak dibuat, karena data yang dimaksud di nomor 2 ini tidak cocok kalau dibuat diagram garis. Gitu aja. Oke, nah sekarang kita lanjut aja ke bagian yang B. Ini Kak Sari perbesar dulu gambarnya. Tadi sengaja diperkecil supaya kelihatan nih ya. Kalau bikinnya besar, layarnya diperbesar gitu, jadi kalian nggak bisa ngebaca keseluruhannya punya Kak Sari ini. Kalian mau bikin barengan kayak Kak Sari gini boleh ya, samaan maksudnya. Kalau mau bikin versinya sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya ini dibedakan berdasarkan motif yang lain gitu boleh ya. Pokoknya keterangannya harus sesuai. Kalau Kak Sari tadi laki-laki itu yang diarsir, perempuan itu yang polos gitu aja. Tapi warnanya sengaja dibikin warna-warni supaya mudah untuk dibedakan. Yang ini desa sendiri Sidomulyo ya, yang oranye ini desa Kedung Jajang gitu ya. Terus yang ungu ini desa Sumberrejo, yang hijau desa Arjopuro, terus yang ungu di sini Sido Makmur, yang kuning ini Merjosari, kayak gitu ya. Ini ungunya beda ya. Ini tadi sebenarnya merah muda sih, jatuhnya jadi kayak ungu gitu. Oke lah, intinya itu ya. Dan satu lagi, Kak Sari ulang, diagram garisnya tidak perlu dibuat. Dah, langsung ya masuk ke nomor 2B. Untuk kesimpulannya, ini Kak Sari udah buat ya. Kesimpulan, banyaknya penduduk laki-laki di 6 desa pada satu kecamatan tersebut tidak sebanyak penduduk perempuannya. Dengan kata lain, penduduk laki-laki kurang dari penduduk perempuan di semua desa tersebut. Nih, terlihat dari tabel saja selalu lebih kecil ya yang laki-laki 1250, ini malah ini 1550. Jadi ini lebih kecil. Ini juga 2050, di sini 2400 ya. Di sini 1500, di sini 1650. Selalu lebih kecil ya yang sebelah kiri atau yang laki-laki ini. Di sini hanya 1350, ini 1500. Ini 1700, di sini 1950. Terakhir ini 1900, di sini 2350. Kesimpulannya, jumlah penduduk laki-laki di semua desa ini selalu kurang dari jumlah penduduk perempuannya. Kalimatnya boleh samaan kayak Kak Sari gini, bikin kalimat sendiri juga boleh, tambah bagus. Itu asli bahasanya kalian ya.
Dan kalau mau ditambahkan satu kesimpulan lagi, kita bisa ambil selisih ya. Jadi selisih banyak penduduk laki-laki dengan banyak penduduk perempuan yang terbesar itu di desa mana, kayak gitu boleh tambahkan. Kalau Kak Sari cek tadi, yang selisihnya terbesar itu ada di Desa Merjosari. Nah, selisihnya ini. Di sini laki-lakinya hanya 1.900, perempuannya 2.350. Jadi selisih antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuannya itu 450 orang. Sementara di desa-desa yang lain tidak sampai 450 orang selisihnya. Kalian tambahkan kayak gitu juga boleh. Nih, Kak Sari bantu menuliskannya seperti ini. Nah, boleh kayak gini, Desa Merjosari memiliki selisih terbesar banyak penduduk laki-laki dan perempuannya, yaitu 450 orang. Ini kalau dibandingkan dengan 5 desa yang lainnya. Ya, kalau nggak percaya cek aja satu persatu ini selisihnya berapa gitu ya. Pasti nanti ketemunya Merjosari itu lebih paling besar, yaitu 450. Caranya selalu yang besar kurangi yang kecil ya. Nih 2.350 kurangi 1.900, hasilnya 450. Kalau misalnya yang ini 1.700 sama 1.950, selisihnya berapa? Kurangin aja ya, 1.950 kurangi 1.700, hasilnya adalah 250 dan seterusnya. Bisa sendiri ya. Kalau yang ini 150 dan seterusnya. Oke, gitu aja nih untuk kesimpulan. Udah ya. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, perhatikan diagram garis berikut ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Harinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Di sini ya, ada yang naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi. Yang diminta A, tentukan besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Senin sampai Minggu. Yang B, tentukan besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Rabu sampai Sabtu. Oke, cara menjawabnya gini deh, Kak Sari udah buatkan ya. Untuk yang A dulu, kita catat satu persatu. Untuk yang hari Senin ke Selasa itu naik sebesar 120 poin. Dari mana Kak? Dari sini. Caranya, ini kan Senin ke Selasa. Kalau grafiknya naik, berarti kita tulis dia naik. Kemudian tahunya naiknya berapa poin, itu caranya yang besar kurangi yang kecil. 13.870 kurangi aja dengan 13.750. Hasilnya adalah 120 ya. Makanya di sini Kak Sari tulis Senin ke Selasa naik sebesar 120 poin. Untuk Selasa ke Rabu turun sebesar 160 poin. Lihat, Selasa posisinya di sini kan tuh, Selasa ke Rabu. Nah, dia turun ya. Nah, karena dia turun ya kita tulis turun. Kemudian turun berapa poin? Caranya selalu yang besar kurangi yang kecil. 13.870 kurangi aja dengan 13.710. Hasilnya adalah 160 poin. Ini kata kuncinya turun. Kemudian lanjut Rabu ke Kamis naik ya sebesar 190 poin. Ini Rabu ke Kamis ya naik sebesar 190 poin. Caranya sama ya, dikurangi aja. Kamis ke Jumat naik lagi. Nih, Kak Sari udah tulis juga ya. Kamis ke Jumat naik sebesar 70 poin. Lalu Jumat ke Sabtu turun sebesar 150 poin. Kita lihat Jumat ke Sabtu. Tuh turun ya dia ya. Nah, ini kalau dihitung 13.970 kurangi 13.820 hasilnya adalah 150 poin. Terakhir Sabtu ke Minggu naik lagi. Nih ya, Sabtu ke Minggu naik sebesar 170 poin. Nah, yang ditanyakan tadi adalah tentukan besar kenaikan pada hari Senin sampai Minggu. Boleh dihitung satu persatu kayak gini boleh. Kemudian kita simpulkan seperti ini juga boleh ya. Secara akumulatif, maksudnya secara keseluruhan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Senin sampai Minggu mengalami kenaikan sebesar 240 poin. Dari mana 240 poin ini? Nih Kak Sari kasih tahu. Dari Senin sampai Minggu ya. Ini Senin, ini Minggu. Lihat aja posisi awalnya Senin di sini. Posisi akhirnya Minggu di sana. Ini kalau kita tarik garis naik ya. Betul ya? Nah, gini kan, berarti kan dia mengalami kenaikan. Sebesar berapa? 240 poin. Caranya dari mana 240 poin ini? Ini aja 13.990 dikurangi 13.750. Itulah kenaikannya sebesar 240 poin.
Oke, kalian catat lengkap seperti ini boleh banget, bagus banget ya. Mau catat yang akumulatifnya saja juga boleh, terserah ya, terserah. Yang penting jawabnya betul. Nah, sekarang yang 3B, tentukan besar kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Rabu sampai Sabtu. Nah, untuk yang B ini hanya dari Rabu sampai Sabtu. Rabu di sini, terus naik lagi sampai Sabtu ini turun ya. Tapi nanti secara akumulatif Rabu ke Sabtu itu tetap mengalami kenaikan. Nah, mencatatnya yang lengkap aja, versinya Kak Sari kayak gini deh. Ini dia yang B. Dari Rabu ke Kamis naik 190 poin. Cara menghitungnya sama ya. Terus Kamis ke Jumat naik 70 poin. Jumat ke Sabtu turun 150 poin. Secara akumulatif, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Rabu sampai Sabtu mengalami kenaikan sebesar 110 poin. Oke, caranya sama aja ya deh ya. Dari Rabu ke Kamis ini hitung aja 13.900 kurangi 13.710, maka dia akan naik sebesar 190 poin. Tahu naiknya dari gambar garisnya ini. Terus Kamis ke Jumat naik juga kan ya. Nah, sebesar berapa? Nih, 13.970 kurangi 13.900. Naiknya sebesar 70 poin. Jelas ya sayang ya? Begitu juga Jumat ke Sabtu turun ya, turun nih seret gitu ya. Berarti ini yang besar kurangi yang kecil. Nah, terus dapat 110-nya ini dari mana tadi? Nih ya, secara akumulatifnya dapat dari nih, dari 13.710 ke 13.820. Ini kurangin aja, yang besar kurangi yang kecil. Ketemunya adalah 110 poin ini. Udah gini ya, lengkap banget Kak Sari ngajarinnya. Mana yang mau ditanyakan? Boleh tanyakan aja di kolom komentar. Kalau yang udah gabung di grup, mau tanya di dalam grup juga boleh, silahkan. Mana yang perlu Kak Sari bantu. Kalau mau gabung di grup, caranya gimana Kak? Caranya chat aja ke nomor Kak Sari di sini di 081 456 10 9870. Gabung di grup gratis apa bayar Kak? Ada dua-duanya, ada yang gratis, ada yang bayar. Nanti kamu pilih aja. Yang gratis itu nanti gimana, yang bayar itu bedanya apa gitu ya. Tanya-tanya aja di chat WA-nya Kak Sari ini. Silahkan Kak Sari tunggu. Oke, sekarang Kak Sari waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.